Selamat pagi para game developer yang berjiwa muda. Perkenalkan, nama saya Handi Kurniadi yang akan memandu Anda dalam tutorial pembuatan game sederhana tanpa menggunakan coding. Ya, setelah sebelumnya saya mengajarkan tentang membuat balon ya, bisa dikeluarkan setiap detiknya dan setiap detiknya akan makin cepat setiap detik yang berjalan. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana supaya ketika balonnya dipencet menggunakan touch, dia akan meledak, akan pecah. Oke. Caranya hampir sama dengan game yang sebelumnya. Kita tambahkan dulu objek touch-nya. Oke. Klik kanan di layout, insert new object, kemudian pilih input touch. Ya. Untuk input touch ini hanya perlu dimasukkan sekali, tapi bisa digunakan untuk berkali-kali. Seperti itu. Kemudian insert saja. Tunggu 5 detik karena ini adalah free edition, construct free edition. Ya, sudah masuk. Bisa dicek di sebelah kanan di projectnya. Sudah ada masuk ya. Kemudian kita pergi ke event sheet, menuliskan logika supaya ketika balonnya di touch, balonnya bisa pecah. Oke, kita add event, pilih touch. Jadi ketika sentuhan ini menyentuh balon ya, lebih ke kalimat aktif bukan kalimat pasif. Ketika touch ini menyentuh objek, next. Oke, pilihnya yang ini ya tadi. On touch object, touch object. Kemudian next, klik objeknya, oke, balon. Dan jadi ketika dibaca adalah jika sentuhan ini, jika menyentuh touch yang menyentuh objek balon, nah jadi seperti itu, bukan dibalik ya, bukan dipasifkan. Bacanya biar supaya lebih mudah diaktifkan saja kalimatnya. Oke, add action, kita tambahkan balonnya hancur, pecah. Oke, seperti sebelumnya, add action, pilih balon, kemudian kali destroy. Ya, nah, ketemu. Kita coba di layoutnya, sudah. Ya, oke, ketika diklik, ini karena saya masih menggunakan mouse, dia bisa diklik ya. Makin banyak, wow, makin banyak. Ya, seperti itu. Kemudian kalau kalian mainkan lagi ya, mungkin agak aneh ketika diklik, wow, hilang. Nah, selanjutnya kita akan memberikan efek supaya balonnya terlihat pecah, tidak hanya hilang ya. Oke, caranya mudah dengan memberikan efek, dengan memberikan objek tambahan, yaitu berupa efek ya, gambar efeknya, gambar ledakan, gambar letusan dan sebagainya. Oke, saya punya gambar di sini, kita masukkan saja sekalian. Klik kanan di layout, insert new object, kemudian pilih sprite ya, pilih efek pecah. Efek itu efek ya, di luar saja karena nanti juga di create objeknya, di spawn. Pilih di load an image karena saya sudah menyediakan, mungkin teman-teman punya sendiri bisa. Nah, pakai yang explosion, kita pilih open ya, di close saja, dibesarkan boleh, jangan lupa caranya tarik dulu, kalau ingin proporsional menggunakan shift, ditahan. Oke, sudah. Kemudian kita ke event sheet. Nah, kita akan menambahkan action ketika balonnya destroy. Jadi ketika hilang muncul gambar ini ya, gambar explosion. Caranya,
Oke, add action dulu. Kita ke balon. Jadi ketika balon kemudian spawn. Nah, dari arah balon dia akan spawn itu memunculkan objek lainnya. Spawn another object, cari ya di balon ya. Kemudian pilih klik to choose objeknya fx pecah ya. Image point 0 ini adalah uh, supaya sesuai dengan keadaan posisi balonnya ya, image point. Oke, layarnya jelas layar 0 tadi. Klik dan kalau sudah kita coba ya, ya pecah 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 ya. Mungkin ada yang bertanya, kok, kita ulang ya, mungkin ada yang bertanya, kok ketika pecah dia gambarnya masih di situ. Nah, mungkin seperti itu. Oke, kita akan memanipulasi nah, supaya gambarnya tidak ada di situ saja. Caranya kita ke layout, pilih objek ledakannya ya, pecahnya, pilih kemudian kita tambahkan sifat atau behavior. Oke, dari properties pilih behavior. Nah, kemudian tambahkan add new, pilih yang namanya fade ya, fade add ya. Di fade ini dia akan otomatis tiba-tiba menghilang. Fade-nya 1 detik ya, jadi selama 1 detik dia akan menghilang secara perlahan. Oke, kita coba run layout. Ya, dia hilang kan. Oke, setelah hilang ada ya yang mungkin ada yang bertanya, ada masalah lagi ya, kok gambarnya itemnya kotaknya tidak rapi, jadi tidak rapi karena masih ada kotaknya ya. Oke, kita akan menanggulangi itu. Caranya kita ke efeknya ini. Oke, kalau sudah kita cari yang namanya di bawahnya behavior ada efek blend mode. Nah, kita ke blend mode. Blend itu supaya warnanya mencampur ya, ngeblend ya, jadi tercampur supaya tidak aneh-aneh. Ini ada banyak pilihan, kita pilih yang additive. Additive itu fungsinya supaya menghilangkan yang warna hitam. Kita coba ya, run layout. Nah, warna hitamnya hilang, kotaknya jadi hilang ya, jadi dia lebih terlihat lebih natural ya, hancur pecah. Oke, seperti itu. Kemudian di tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana supaya ada timer dan skornya. Oke, Anda bisa bereksperimen dengan yang ada dulu. Kalau Anda sudah bisa lanjut ke tutorial selanjutnya. Terima kasih.